Shalom jemaat yang ada di rumah, kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat kasih dan kemurahan Tuhan, buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami, yang kami masih bisa memuji, memuliakan nama-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, kepada akhirnya Tuhan. Dan Engkau berkati kami semua ya Bapa. Dan Engkau juga memakai setiap kami para pelayan-pelayan Tuhan yang akan melakukan melayani Engkau Tuhan pada hari ini. Tuhan, Kau juga memberkati Bapak Gembala kami yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Engkau bekerja di tengah-tengah kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Oh
kasih Tuhan, kami lebih lagi menjadikan Engkau mau bersorak-sorai dan Engkau Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan kasih terus mengalir bagi kami Tuhan, dan menjaga hidup kami hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
percaya Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Kita menyanyikan Roh-Mu yang hidup penuh kami.
juga yang melawat saudara di dalam rumah saudara pada pagi hari ini juga. Allah yang bekerja di tempat ini juga Allah yang bekerja dengan luar biasa, dengan cara yang ajaib dan sempurna di dalam rumah saudara masing-masing pada pagi hari ini. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah no limit, atau dalam bahasa Indonesianya tidak terbatas. Kita memiliki Allah yang tidak terbatas, Allah yang melakukan perkara-perkara di luar pikiran manusia. Tapi seringkali siapa yang menjadi terbatas? Yang menjadi terbatas adalah pikiran kita yang ada di tempat ini. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, Allah sanggup melakukan perkara-perkara. Firman Tuhan katakan, Dia memberikan damai sejahtera melampaui akal kita. Tapi seringkali akal dan pikiran kita menuntun kita kepada keterbatasan-keterbatasan, sehingga kita merasa muram, sehingga kita menjadi takut, kita menjadi khawatir, kita menjadi tidak berdaya di dalam kehidupan kita. Nats kita pada pagi hari ini tertulis dalam Yeremia 17 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Sekali lagi, nats kita pada pagi hari ini saya ambil dari Yeremia 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Mari kita bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita akan membaca bersama-sama, saudara. Saya yakin dan percaya kita berpadu untuk membaca firman Tuhan pada pagi hari ini yang tertulis dalam kitab Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Mari kita membaca bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya jauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri asing yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saya ingin dan percaya ayat ini bukanlah ayat yang asing, yang sering kita perdengarkan, yang mungkin kita hafalkan sebagai ayat kekuatan kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan dalam ayat yang ke-5 dan ke-6 mengatakan, terkutuklah manusia yang mengandalkan dirinya sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Artinya bahwa sebagai manusia kita terbatas untuk menyelami apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Ada banyak orang menjadi kecewa, ada orang menjadi putus asa dengan apa yang terjadi di dalam kehidupannya, karena dia mulai mengandalkan dirinya sendiri. Tapi puji syukur dalam ayat yang ke-7 dan ke-8 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, menyelami apa yang menjadi maksud Tuhan dibutuhkan hati yang luas, hati yang tidak terbatas, hati yang yakin, hati yang percaya bahwa di atas segala sesuatu Tuhan punya rencana yang indah atas kehidupan kita. Walaupun seringkali jalan-jalan yang Tuhan izinkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita senantiasa ingin memberikan solusi kepada Tuhan. Kita sering mendikte Tuhan untuk melakukan A, B, C, dan D sesuai dengan apa yang terkonsep di dalam pikiran kita yang terbatas. Tapi pada pagi hari ini tema firman Tuhan mengatakan no limit, tidak terbatas. Kita biarkan Tuhan bekerja saja, dan kita punya ketaatan untuk terus percaya kepada janji-janjinya yang luar biasa. Firman Tuhan ini saya ambil dari seorang tokoh, saudaraku, seorang tokoh yang luar biasa. Dia bernama Nabi Elia. Dia melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Apa yang menjadi hal yang paling menarik dari Nabi Elia? Yaitu pertolongan Tuhan yang di luar akar nalar manusia. Kita selalu berpikir Allah akan menggunakan cara A, cara B, cara C sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi yang dilakukan oleh Tuhan di dalam pertolongannya kepada Nabi Elia adalah benar-benar di luar pikirannya. Dia tidak membawa apa-apa, dia hanya taat, dia hanya setia, dia hanya mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam hidupnya. Dalam kitab 1 Raja-Raja mengatakan,
Tuhan memerintahkan dia untuk pergi ke Sungai Kerit, saudaraku. Dia tidak membawa apa-apa. Dia tidak melakukan hal-hal yang menurut dia baik. Dia hanya taat. Disitulah burung gagak memberi dia makan setiap sore. Dan dia minum dari air sungai tersebut. Dia dipelihara oleh Tuhan dengan cara yang di luar pikirannya. Selama beberapa waktu firman Tuhan katakan, firman Tuhan juga katakan, pergi lagi, kau akan menemui seorang janda di Sarfat. Dan janda itu akan memelihara engkau. Padahal dalam keadaan yang kering seperti itu, mustahil orang bisa berbagi. Mustahil orang bisa menyatakan kasih kepada satu dengan yang lainnya. Tapi firman Tuhan katakan, janda di Sarfat mengatakan, hai Nabi Elia, setelah aku membuatkan kamu roti itu, maka kami akan mati. Nabi Elia mengatakan, buatkanlah aku sebuah roti kecil saja. Dan akhirnya janda tersebut memelihara Nabi Elia. Sekali lagi, tidak ada metode, tidak ada sesuatu yang dikatakan bahwa tiba-tiba hal-hal yang luar biasa terjadi di dalam hidupnya. Dia dipelihara oleh seorang wanita yang sederhana. Tidak berhenti di situ saja, saudaraku, berlanjut lagi. Dia dalam pelariannya mengatakan bahwa malaikat membangunkan dia untuk pertama kali dan mengatakan, makanlah supaya engkau kuat. Dan Nabi Elia mengalami masa-masa yang sulit di dalam hidupnya. Dia mengatakan, cukup Tuhan, biarkanlah aku mati. Tapi firman Tuhan katakan, malaikat membangunkan dia kembali dan mengatakan, makanlah supaya perjalanan akan selesai. Oleh karena makanan tersebut, firman Tuhan katakan, Nabi Elia bisa bertahan selama 40 hari. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, bukankah ini menggenapi kebenaran firman Tuhan dalam ayat 7 dan ayat ke-8 dalam pembacaan kita dalam kitab Yeremia? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kita tidak pernah tahu bagaimana cara Tuhan untuk menolong kita. Kita tidak pernah tahu cara seperti apa yang Tuhan akan lakukan di dalam kehidupan kita. Yang kita punya adalah ketaatan. Yang kita punya adalah kepercayaan. Yang kita percayai bahwa Dia punya rencana dan jalan-jalan yang luar biasa buat kehidupan saya dan saudara. Jika satu pintu ditutup, maka pintu-pintu lain akan dibuka memberkati saudara. Jika keran-keran berkat yang seharusnya mengalir seperti biasa di dalam kehidupan kita sepertinya tertutup, percayalah, Dia akan buka tingkap-tingkap langit untuk memberkati kehidupan saya dan saudara. Saudaraku, seringkali Allah gunakan tekanan, Allah gunakan keterbatasan, Allah gunakan segala kekurangan untuk menunjukkan Dia memelihara saya dan saudara. Seringkali Dia pakai berbagai macam cara untuk membuat kita melihat kedahsyatannya yang luar biasa, ajaib dalam hidup saya dan saudara. Beberapa waktu yang lalu saya berkunjung ke tempat-tempat di mana beberapa jemaat yang mungkin sudah tua, yang sedang sakit dan lain sebagainya. Saya tidak melihat ada keluhan, saudaraku, dan itu membuat saya merasa terharu. Saya justru mendengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa dalam masa-masa ini. Memang kita mengalami kesulitan, memang kita mengalami keterbatasan, tapi kita semua melihat bagaimana Allah buka cara-cara yang lain. Bagaimana Allah bekerja dengan cara-cara yang lain yang berbeda dari cara yang sepertinya sudah kita alami di masa-masa yang lalu. Dia adalah Allah yang tidak terbatas. Maka biarkan hatimu, biarkan ketaatanmu, biarkan kesalehanmu, biarkan imanmu mengalami pengalaman yang tidak terbatas bersama dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya, jika saya bertemu dengan saudara secara langsung nantinya, tidak lama lagi virus ini akan berlalu dan kita akan bersama-sama berangkulan. Kita akan bersama-sama berkumpul untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan bersama-sama menyaksikan kebaikan Tuhan. Saya akan mendengarkan kesaksian-kesaksian yang indah yang saudara alami bersama dengan Tuhan. Jika hari ini saudara belum mengalaminya, tunggu, yakin dan percaya. Hidup saudara penuh dengan mujizat dan mujizat sedang menghampiri kehidupan saudara pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik.
Sebab kami tahu Engkau punya cara yang ajaib buat kami semua. Terima kasih untuk masa-masa yang sulit. Terima kasih untuk masa-masa yang sukar. Terima kasih untuk masa-masa yang berat di dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu kami tidak berjalan sendiri, kami berjalan dengan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan siapkan solusi, Tuhan siapkan jalan keluar, Tuhan siapkan berkat-berkat yang akan mengalir memenuhi setiap kehidupan kami ya Bapa. Pada pagi hari hamba bersyukur untuk semua berkat yang Tuhan limpahkan buat hamba secara pribadi, buat jemaat Tuhan di dalam rumah-rumah mereka. Terima kasih sebab kami melihat hidup kami dipenuhi mujizat sebab kami punya Allah yang tidak terbatas. Jika hari ini ada beberapa anak-anak-Mu Tuhan yang sedang menanti-nantikan jawaban, sedang menanti-nantikan apa yang harus mereka lakukan di dalam hidup mereka, kiranya Tuhan Yesus tangan setia Allah boleh menghampiri setiap mereka pada pagi hari ini. Mereka akan dipuaskan dengan kasih Tuhan, mereka akan dipuaskan dengan kasih Allah yang tidak terbatas. Terima kasih Bapa, kami mau mengandalkan Engkau senantiasa di dalam kehidupan kami. Kami menaruh harapan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin Engkau adalah Allah yang melakukan lebih daripada apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang kami doakan, melebihi semua akal pikiran kami sebagai manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama mengangkat hati kita, kita mengangkat pikiran kita, mengangkat seluruh kehidupan kita, seluruh pergumulan kita di hadapan Tuhan. Yakin dan percaya, apapun yang engkau perbuat, Tuhan mengetahui segala sesuatu. Mari angkat hatimu, angkat doamu di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk 1 minggu yang sudah berlalu. Terima kasih pembelaan, penjagaan Tuhan atas kehidupan kami semua. Bahkan kami bersyukur untuk 1 minggu lagi yang akan kami lalui bersama dengan Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau berjalan bersama dengan kami, menggenggam tangan kami erat dan tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk pandemi yang saat ini sedang terjadi atas bangsa Indonesia, atas seluruh dunia. Kami mohon supaya Allah turut campur tangan untuk menyelesaikannya buat kami semua. Tuhan tolong ya Bapa, tutup bungkus semua jemaat Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuat kesehatan, dengan darah Yesus yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Ketika kami keluar, ketika kami bekerja, ketika kami harus beraktivitas di luar rumah, Tuhan kami mohon, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kami juga berdoa ya Bapa pada pagi hari ini, untuk setiap anak-anak kami akan melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Kami tahu ya Bapa yang baik, ada beberapa anak-anaknya akan menyelesaikan SMA, SMP, SD, dan akan melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Kami mohon supaya Tuhan boleh memberkati semua jemaat Tuhan. Kuatkan kami semua, dan kami mohon supaya Allah memberkati kami semua, sehingga semua yang kami cita-citakan buat anak kami boleh terlaksana di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami tahu kami tidak mampu untuk bertatap muka satu dengan yang lain, tapi Allah sendiri akan menghubungkan hati kami semua, mengikat hati kami semua dalam tali kasih, untuk saling mendoakan, membangun satu dengan yang lainnya. Mari saudaraku, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Allah. Dengan percaya, kita mengangkat doa kita pada pagi hari ini. Allah Bapa yang di surga, memberkati engkau dengan kasih karunia, memberkati engkau dengan kemurahan. Dan Yesus Kristus Allah yang setia berjanji bahwa Dia akan terus menyertai engkau sampai selama-lamanya. Dan Roh Kudus sebagai sahabat yang setia akan tinggal tetap di dalam kehidupan kita sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.